Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwani hafizakumullah. Insyaallah fi hadzal yaum nuwassil qira'atana ala kitabil usul min ilmil usul. Wasalna tawaqafna inda al-qawl al-musannif bil adillatiha tafsidiyah. Qabla an nuwasil hadha ad-dars nas'alukum awalan amma madha min ad-durus. Fa haramun 'alaikum an tanzuru ila kutubikum. Haramun 'alaikum ya Hanif. Tayyib. Ya Yaman yang duru ilal kutub fa alaihi iqab. Tayyib. Siapa penulis ini kitab? Rifai Hanif. Syekh Saleh Al-Utsaimin. Siapa? Ayo, Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Taib. Apa definisi usul fikih menurut iktibar tinjauan yang pertama? Apa makna usul? Secara bahasa. Ya, secara bahasa dulu. Apa? Asli juga kan? Enggak ada. Itu misal. Udah dulu. Itu. Al-usus. Iya. Tapi ada definisi lain ya, yang kecil. Wa huwa ma. Oh. Aywa. Itu. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Ini usul. Makna usul. Secara istilah kemarin Anda bawakan dua. Apa? Agong. Ad-dalil wa mustamir apa tuh? Apa pelajaran sama Ustaz itu katanya? Kitab Sa'di. Oh. Dalil apa? Itu pertanyaan apa? Pelajaran kitab Sa'di apa itu? Itu kan belajar kitab Sa'di kan? Belajar apa itu? Apa? Dalil pertama dalil. Iya, dalil. Dua, yang kedua tuh kan Al-Mustamirah kan? iya. Itu belajar kitab apa yang Manzumah Sa'di itu? Manzumah Sa'di. Oh. Usul tafsir. Lah, Yang mana? katanya? Yang mana? Apa? Oh, qaid fikih ya. Iya, qaid fikih ya. Qaidul istamirrah kah? Al-qaidah Al-qaidah al-mustamirrah ya. Contohnya bagaimana contoh yang dalil? Contoh ya, enggak apa-apa. Nif. Enggak contoh penggunaan ini. Tahu dulu, antum. Ayo, antum. Ikhwan, hafizakumullah. Fahmu soal nisful jawab. Ya. Antum harus paham dulu soalnya. Iya, coba contoh yang al-qaidah al-mustamirrah. Gampang. Hilang boleh hilang. Coba antum. Ayo, al-asl fil asya' al-ibahah. Maksudnya al-qaidah al-mustamirrah. Fil asya' al-ibahah. Al-asl fin nahi
tahrim. Ya. Nah, itu namanya al-qaidah mustamirrah. Baik. Sekarang apa arti fikih secara bahasa? Antum, Agong. Lagi tuh. Iya, kan muter. Al-fahmu. Al-fahmu. Dalilnya coba, contohnya. Contohnya gimana? Bahasa kan? Iya. Secara bahasa, bagaimana contohnya orang Arab menggunakannya? Di dalam Quran juga. Dalam Quran, dalam hadis atau dalam bahasa gitu. Ini sih. Al-fahmu kan tadi? Iya, betul. Ini di dalam Quran apa itu perkataannya Nabi itu? Yang di Busa. ini aja deh. Man yuridillah Oh ya, man yuridillahu yufaqihu fiddin. bihi khairan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Iya, yufaqihu bidin yufahimu. Baik. Secara istilah kenapa dia susah-susah terus ya? Ya. Siapa yang hafal secara istilah? Anak apa depannya? Al-ahkam. Ma'rifah. Ma'rifatul ahkam. Ma'rifatul ahkami. Lupa. Hafal pula. Ya? Fi tafsir. Bi adillatiha. Fi tafsir. Ayo, ahsan. Masya Allah. Yang dimaksud dengan ma'rifah itu apa? Hanif. Hah? Iya. Sebentar. Apa antum ini? Janganlah diburu-buru kan. Antum. Ayo, ilmu wadud. Bagaimana kan dun kan Allah hinakan. Ini kok boleh? Zonnya mana Ustaz? Prasangka yang di ijtihad. Ayo, prasangka yang di atas ijtihad, di atas asas ya. Boleh enggak apa-apa. Yang dihina yang di atas apa? Prasangka yang dihinakan bagaimana tuh? Ayo, tidak dilandaskan, tapi dilandaskan dengan hawa nafsu. Taib. Dari hukum syar'i keluar darinya hukum apa? Agung, ada 2 kemarin. Hukum syar'i. Ya kan kita kan mengenal hukum syar'i kan? Dari hukum syar'i ini dikeluarkan hukum apa? Ada 2 kemarin di kitab ini. Adiyah wal aqliyah. Ayo, wal adiyah dan aqliyah. Bagaimana coba contohnya? Jangan bangga dulu. Aqliyah itu dari logika, Ustaz. Contohnya kayak bahwasanya api itu panas. Ayo, api itu panas. Masya Allah. Butuh dalil nggak? Tahu, Ustaz. Pegang aja udah panas. Kalau adiyah, ada kepegang. Adiyah. Kalau dia tuh dia adat istiadat. Bagaimana tuh contohnya? Contohnya kayak ada satu daerah. Coba gimana contohnya? Giliran dia susah mulia. Anak kasih gampang. Maksudnya amalia apa? Mengenal hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah. Maksudnya apa? Ya kan fikih kan mengenal hukum syariat, tapi syariatnya yang berkaitan dengan amaliyah. Ibadah, ayo ahsan. Perkara ibadah itu baru fikih kan? Keluar dari perkara ibadah perkara apa? Hanif. Hah? Lah. Kata keyakinan, i'tiqad, ilmiah ya. Keluar. Kemudian dengan dalil yang rinci. Ya, dengan dalil yang rinci. Dari kata dalil rinci ini mengeluarkan dalil yang umum, yang tidak rinci. Contohnya pembahasan apa? Apanya itu? Kalau dalil yang enggak rinci pembahasan apa? Pembahasan Tentang yang enggak rinci Ustaz. Dalil umum. apa? Agong. Oh, dari rizki apa? Apa? Yang ijmal. Iya, ijmal. Ijmal itu pembahasan apa? Ushul fikih, ahsan. Ya. Jadi gitu ya. Baik, kita lanjut.
Bismillah, tafadhal baca. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala as-sani bi'tibari kaunihi laqaban li hadzal fanni mu'ayyan fayu'rafu bi annahu ilmun yabhasu an adillatil fiqhi al-ijmaliyati wa kayfiyati al-istifadati minha wa halul istifadi mustafidi. Fal muradu bi qaulina al-ijmaliyati al-qaidul ammatu mithlu qaulihim al-amru lil wujubi wan nahyu lit tahrimi was sihhatu taqtadi an-nufudhu fa kharaja bihi al-adillatu at-tafsiliyatu fala tadhkuru fi usulil fiqhi illa ala sabilil tamthili lil qa'idati. Tayyib, lil qa'idati. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala atsani, yang kedua. Dari apa yang kedua maksudnya? Tinjauan iya, tinjauan makna usul fikih yang kedua. Makna usul fikih yang kedua inilah yang kita akan fokuskan pada pembahasan kitab kita ini adalah bi'tibari kaunihi laqaban, ditinjau dari menjadi laqab. Laqab itu apa? Gelar, ya. Gelar li hadzal fanil muayyan, untuk cabang ilmu yang telah ditetapkan ini. Maksudnya apa? Ilmu usul fikih. Apa sih ilmu usul fikih itu? Secara istilah usul fikih, fayu'arrafu bi annahu, maka didefinisikan bahwasanya dia adalah ilmun yabahatsu, ilmu yang membahas an adillatil fiqhiyatil ijmaliyati, tentang dalil-dalil fikih yang sifatnya ijmaliyah, secara umum. Yang sifatnya secara apa? Umum. Wa kayfiyatil istifadah minha, dan bagaimana cara kita bisa mengambil faedah dari dalil yang umum itu. Wa halil mustafid, dan juga bagaimana keadaan orang yang mengambil faedah. Ya. Fal muradu biqaulina, yang dimaksud dari ucapan kita al-ijmaliyah, maksudnya apa? Al-qaidatul ammah, kaidah yang umum. Seperti di pelajaran qaid fikih. Nah, qaid fikih sama usul fikih itu ada ininya dia. Korelasi. Kolerasi. Ya, kolerasi kah? Korelasi, ya. Korelasi. Kolerasi. Kole. Saling memiliki alaqah bainahuma. Ya, ada irtibat. Kaidah umum misalkan, misal qaulihim, contohnya ucapan mereka al-amru lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Ini kan namanya apa? Membahas tentang dalil yang umum, yang ijmaliyah. Paham? Mengetahui tentang dalil yang ijmaliyah. Kapan ada perintah, maka dia apa? Kita ambil faedah dari dalil tersebut, maknanya wajib. Contoh misalkan apa? Perintah. Fi'il amr. Di antara perintah itu fi'il amr. Aqimus shalah. Tegakkanlah salat. Berarti di sini ada perintah enggak? Berarti al-amru lil wujub. Kita ambil faedah dari dalil ini, berarti wajib. Dari mana tahu kita? Dari usul fikih. Kaidah usul fikih. Ini namanya dalil ijmaliyah, kaidah umum. Wa nahyu li tahrim, dan larangan itu untuk keharaman. Contoh bagaimana? Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Paham? Berarti apa? Kapan kita dapat dalil yang rinci? Kita lagi bahas fikih, kita lagi bahas tauhid, kita lagi bahas akidah. Ada dalil yang menunjukkan penafian atau penahian, larangan, maka kita bisa ambil di situ apa? Pengharaman. Dari mana kita ambil? Dari dalil yang umum. Paham ya? Dari kaidah umum yang ada di usul fikih ini. Itu namanya mengambil faedah dari dalil.
dari kaidah ini untuk dalil yang kita akan baca. Bisa dipahami enggak? Wasihhatu taqtadi nufud. Ini ntar pada muamalah ya. Dan sehat ya kebenaran maksudnya sahih taqtadi nufud ya mengharuskan terpenuhi. Umpamanya nanti akad. Ya akadnya sahih, sah, gitu kan? Maka dari sahnya itu mengharuskan apa? Terpenuhi segala perkara. Ya. Nah, nanti kita akan contohkan. Fa kharaja bihi, maka keluar dari kata ijmaliyah ini al-adillatu at-tafsiliyatu. Dalil-dalil yang rinci. Fala tudhkaru fi usulil fiqh. Dalil yang rinci tidak akan disebutkan pada pembahasan usul fikih. Illa melainkan ala sabili tamtsil lil qa'idati. Hanya untuk contoh kaidah yang berlaku. Ini seperti ini. An-nahyu li tahrim. Ini kan dalil ijmaliyah kan dari usul fikih. Mana contoh dalil rincinya dari ya untuk memberikan contoh kaidah. Paham ya? Yang tadi kita katakan wala taqrabuz zina, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Berarti orang yang mabuk enggak boleh salat. An-nahyu li tahrim. Paham Agam? Paham ini ya? Kemarin belajar usul fikih sampai sini kah? Udah Ustaz. Yang mana ini? Yang sebelumnya? Sama Ustaz sebelumnya? Udah sampai Udah banyak ya? Oh berarti udah paham antum ini harusnya ya? Baik. Wal muradu bi qaulina wa kayfiyal istifada minha. Maksud ucapan kami kayfiyatul istifada minha ma'rifatu kaifa yastafidul ahkam. Ya. Maksudnya usul fikih ini ma'rifatu mengetahui kaifa bagaimana yastafidul ahkam. Seorang mustafid memberikan atau mengambil faedah hukum-hukum. Kita mustafid misalkan. Kita misalkan ya, contoh aja. Mustafid itu nanti ya mujtahid gitu kan. Tapi contoh kita gitu kan. Kita adalah mustafid. Nah, kita belajar usul fikih tujuannya supaya kita bisa mengetahui bagaimana kita mengambil faedah hukum. Min adillatiha dengan dari dalil-dalil yang ada. Kayak tadi kita tahu hukum syirik itu tidak boleh ketika kita paham, ya enggak? Paham dalilnya, paham bagaimana kita cara bisa mengambil hukum dari dalil itu sendiri. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, sembahlah oleh kalian Allah. Maksudnya apa hukum yang kita ambil dari sini? Wajib kita menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Itu kan jadi kita tahu caranya kan mengambil hukum dari situ. Bidirasati ahkamil alfaz wa dalalatiha, dengan cara mempelajari hukum-hukum lafaz yang ada. Wa dalalatiha, dan penunjukan makna dari lafaz yang ada. Min umumin wa khususin, dari yang umum atau yang khusus. Sudah kita jelaskan kemarin ya. Yang umum itu contohnya nakiroh, itu contoh umum. Atau yang khusus contohnya apa? Dia diantara contoh mudah. Untuk khusus itu kalau ada naat datang. Misalkan idrib rajulan qa'iman, pukullah seorang laki-laki. Kalau ini masih umum kan? Ya, mutlak. Qa'iman maksudnya yang berdiri. Qa'iman ini apa? Mengkhususkan seorang laki-laki itu, yang tadinya sebelumnya umum. Paham ya? Atau misalkan gini, contoh yang lain. Wala, misalkan bagaimana contoh yang lain ya? Yang mudah. Coba datangkan contoh.
Misalkan gini ya, kita pakai contoh yang mudah aja ya, pakai contoh kita bikin aja. Misalkan kayak tadi, wala tadrib rajulan. Janganlah kamu memukul seorang laki-laki. Rajulan nakirah fi siyaqi apa? An-nahi. Tufidul umum, memberikan faedah apa? Umum. Siapapun dari seorang laki-laki tidak boleh kita tonjok, tidak boleh kita pukul. Dan bagaimana bentuknya pukulannya tidak boleh juga. Ini namanya umum. Kalau ditambah sifat la tadrib rajulan qa'iman. Janganlah kamu pukul orang yang berdiri. Berarti dari kata qa'iman ini mengkhususkan si rajul yang tadinya umum. Berarti boleh kita pukul orang yang duduk. Yang tiduran boleh kita pukul. Paham sini? Paham ya? Itu dari dalil am dan khos itu kita pelajari di usul fikih. Baru kita paham. La tadrib rajulan qa'iman. Janganlah kamu pukul orang yang berdiri. Oh, berarti kita paham. Oh, yang duduk berarti boleh. Karena yang dilarang yang berdiri. Berarti kalau berantem berdiri dong. Misal itu saya contoh ya. Wa itlaqin wa taqyidin. Ya, mutlak dan muqayyad nanti kita bahas. Wa nasikh wa mansukh wa ghairi dzalik. Fa innahu bi idrakihi yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha. Ya, fa innahu sesungguhnya dia bi idrakihi dengan mendapatkan gambarannya yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha. Yastafidu ahkamaha min adillatil fiqhi, dia akan bisa mengambil faedah hukum-hukum dari dalil-dalil fikih. Ya, paham ya? Kesimpulannya apa? Dengan kita mengetahui yang pembahasan usul fikih baik umum atau khusus atau bagaimana kaifiyah dari usul fikih itu sendiri, maka kita akan bisa mendapatkan faedah. Ya? Kita akan bisa mendapatkan atau mengambil faedah-faedah hukum dari dalil fikih itu sendiri. Sudah paham ya? Nah. Wal muradu bi qaulina wa halal mustafid. Udah dibaca kah? Ikra. Belum dibaca tadi atas juga ya? Wah, Anda bilang. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal muradu bi qaulina wa halul mustafid ma'rifatu halil mustafid wa huwa al-mujtahidu summiya mustafidan li'annahu yastafidu bi nafsihi al-ahkama min adillatiha libulughihi martabatal ijtihadi fa ma'rifatul mujtahidi wa syurutul ijtihadi wa hukmihi wa nahwi dzalik yubhasu fi usulil fiqh. Lanjut. Faidatu usulil fiqh. Inna usulal fiqh ilmu jalilil qadri balighul ahammiyati ghazirul faidati. Faidatuhu at-tamakkunu min husuli qudratin yastati'u biha istikhrajul ahkami asy-syar'iyyati min adillatiha ala ususin salimatin. Wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqillin al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Summa tabi'uhu al-ulama'u fi dhalika fa'allafu fihi ta'alifal mutanawwi'ata ma baina mansurin wa manzumin wa mukhtasarin wa mabsutin hatta sara fannan mustaqillan lahu kianuhu Ya. mumayyizatuhu. Nah. Wal muradu bi qaulina wa halil mustafid, yang dimaksud dari ucapan kita halil mustafid adalah ma'rifatu halil mustafid. Nah, di usul fikih ini juga apa? Nanti akan belajar ma'rifatu halil mustafid, mengetahui keadaan al-mustafid, orang yang
memberikan atau bisa mengambil faedah. Wa huwal mujtahid. Mustafid itu adalah mujtahid. Summiya mustafidan. Kenapa dinamai mustafidan? Li'annahu yastafidu bi nafsihi al-ahkam min adillatiha. Karena dia binafsihi, dengan dirinya sendiri, yastafidul ahkam, mengambil faedah-faedah hukum min adillatiha, langsung dari sumber dalil-dalilnya. Dalil A diambil hukum dengan apa? Yang dia miliki dari ilmunya. Libulughihi martabal ijtihad. Ya karena apa? Dia telah sampai martabatal ijtihad, derajat ijtihad. Jadi seorang mujtahid. Jadi mujtahid itu enggak sembarangan ya. Nanti kita akan bahas sifatnya bagaimana, syaratnya. Wa ma'rifatu al-mujtahid wa syurutil ijtihad wa hukmihi wa nahwi dzalik, dan mengetahui mujtahid, kemudian syarat-syarat berijtihad, hukum-hukumnya, na'am, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, yubhatsu fi usulil fiqh, akan dibahas di ilmu usul fikih ini. Faidatu usul fikih, faedah dari usul fikih. Inna usulul fikih ilmun jalilul qadri. Faedah dari belajar usul fikih adalah sesungguhnya usul fikih itu adalah ilmu yang jalilul qadri, yang kedudukannya itu sangat mulia. Balighul ahamiyati, yang sangat penting. Sangat penting, tuh ya. Ghazirul faidati, sangat banyak sekali faedahnya. Faedahnya betul-betul sangat banyak usul fikih ini ya. Faedah tuh di antara faedahnya adalah atamakkunu min husuli qudratin. Dia menjadi mampu, kuat, tamakkun, mutamakkin, min husuli qudratin, mendapatkan kemampuan, ya, yastati'u biha, yang dengannya dia bisa istikhrajal ahkam syar'iyyati, mengeluarkan hukum-hukum syar'i min adillatiha, dari dalil-dalil yang ada, ala ususin salimatin, di atas pondasi-pondasi yang selamat. Naam. Sebentar. Wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqillin, dan orang yang pertama kali membuat atau menggabungkan ilmu ini seperti ilmu tersendiri, ya, jadi bidang ilmu tersendiri adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tsumma taba'ahu ulama fi dzalik, kemudian ya setelah itu diikuti oleh para ulama yang lainnya. Fa'allafu fihi ta'alifa al-mutanawwi'ata, maka mereka apa? Dengan ini, ya, di dalam perkara usul fikih ini mereka menulis tulisan-tulisan yang beragam, yang bermacam-macam. Ma baina mansurin wa manzumin. Ada yang tulisan biasa seperti Syekh Utsaimin ini, ada yang dari nadham. Ya, Syekh Utsaimin juga punya nadham ya. Kitab usul fikih wa qawaiduhu, gitu ya. Ada beliau punya kitab usul fikih wa qawaiduhu. Ada kan? Antum belajar? Mungkin ya. Baik. Wa mukhtasarin wa mabsutin. Ada juga yang menulis ringkas, ada yang menulis ya panjang. Yang ringkas seperti apa? Ini. Ada juga risalah latifah kayaknya. Punya sesi ini juga kayaknya. Terus siapa lupaan? Anda belum belajar, Anda belajar dari situ. Hatta sarafannan mustaqillan, ya, sehingga apa? Iya, ilmu ini, usul fikih ini menjadi cabang ilmu tersendiri, Lahu kinayuhu, dia punya ciri khas sendiri, wa mumayyizatuhu, dan memiliki apa? Perbedaan-perbedaan yang unik untuk dia sendiri. Nah, memiliki ciri khas lah gitu lah ya. Baik. Sebentar, antum ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, tanyakan dulu baru kita lanjut. Tafadhal baca. Syekh Ruli. Mati ya?
Tinggal nyalakan. Mana? Nih. Iya, tekan itu. Habis kayak gitu. Merah Sat. Oh, habis berarti. Ya udah, baca aja. Ada casan nggak? Ini. Kesan apa? Tepsi. Dia. Ada ini ada. Ancil, ada kan hidup lagi. Nggak tahu udah pernah nyala lagi air. Dihidupin air terus. Tapi udah ngalir air. 2 hari sudah nggak ada air. Khitab al-muta'alliqu. Dari depan nih sampai ke belakang situ sudah ada air. Sampai ke rumah Fatan. Baik. Sekarang kita masuk pembahasan al-ahkam, hukum-hukum. Nah, dari sinilah nanti kita akan mengambil hukum. Hukum itu ada berapa? Nanti ketika kita punya kaidah usul fikih ini, kita akan mengambil kaidahnya ke hukum yang mana? Apakah halal atau haram gitu kan? Makruh atau mubah. Ya, tapi kalau mubah ini sebenarnya nanti tidak masuk pada hukum syar'i ini. Mubah itu ya mubah aja. Tapi halal, haram, makruh sama sunnah. Al-ahkamu jam'u hukmin. Itu ya. Ahkam itu adalah jamak dari kata hukum. Wa huwa lughatan, dan dia secara bahasa adalah al-qadha. Isman al-qadha? Hah? Makna qadha adalah ahkam. Isman al-ahkam qadha. Di antara contoh penggunaan kata hukum bimana qadha adalah Allah berfirman, wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti. Surat Al-Maidah ayat 42. Jika kamu berhukum, maksudnya ingin memutuskan, ingin menetapkan, fahkum bainahum, maka tetapkanlah di antara mereka bil qisti, dengan adil. Ini secara lugawi, ini secara istilahi yang kita butuhkan. Apa sih hukum secara istilahi? Dapat rifai? Belum? Ada. Wastilahan maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin min talabin aw takhirin aw wad'in. Maqtadahu khitabu syar'i. Maksudnya maqtadahu ma talabahu kalamu syar'i, yang kalamu syar'i maksudnya Al-Quran dan Sunnah itu apa? Menuntutnya, yang dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah. Al-muta'alliq, yang berkaitan bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan-perbuatan al-mukallaf. Mukallaf itu siapa? Kita. Perbuatan-perbuatan orang-orang yang dibebani oleh syariat. Mukallaf itu nanti apa? Dia rajulun balighun atau balighun aqilun. Seorang yang balik dan akil. Nah, min talabin aw takhirin aw wad'in, baik dari permintaan, ya talab, aw takhirin atau pilihan, aw wad'in, ntar ahkam wad'iyah. Nah, tolab itu nanti di sini maksud tolab adalah baik tolab lil amr, al amr baik lil wujub atau lil mustahab, atau tolabu tarki lit tahrim atau li al karahah. Yang penting tolab. Nah, ini yang di iktidau khitabu syar'i, yang dituntut oleh syariat kita. Yang tuntutannya apa? Berkaitan dengan perbuatan kita. Jadi kita mau berbuat ini apa? Ada tuntutan dari syariat.
Ada konsekuensi dari syariat. Tidak boleh kita sembarangan berbuat. Fal muradu biqaulina khitabu syar'i. Yang dimaksud dari ucapan kita khitabu syar'i adalah Alkitab wa sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Al-muradu biqaulina. Nah, yang dimaksud dari ucapan kita. Sebentar, ana tambahkan faedah. Masuk daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ada yang mengikuti keduanya dari dalil-dalil yang mu'tabarah, yang diakui oleh para ulama, yaitu adalah al-ijma' wal qiyasus sahih. Paham? Ya, jadi masuk daripada khitabus syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang mengikuti dua perkara ini dari dalil yang dianggap oleh para ulama, yaitu adalah apa? Ijma' dan al-qiyasus sahih. Kadang ada ijma' yang mengharuskan, mengkonsekuensikan hukum demikian, maka wajib kita taat. Paham ya? Wajib kita taat. Wajib kita ikuti. Wajib kita tinggalkan kalau umpamanya larangan. Bisa dipahami? Contoh misalkan nanti kepanjangan. Wal muradu biqaulin al-muta'alliq bi af'al mukallafin. Yang dimaksud dari ucapan kita al-muta'alliq bi af'al mukallafin artinya adalah ma ta'allaqa bi a'malihim, yang berkaitan dengan amalan-amalan kita. Jadi amalan kita itu sudah diatur, udah ada yang ya barakallahu fikum mengaturnya. Ada konsekuensi dari amalan-amalan. Sawa'un kanat qaulan aw fi'lan atau am fi'lan, ijadan am tarkan. Sama saja baik perbuatannya ya masuk dari ucapan atau perbuatan itu sendiri secara umum. Al-jawarih. Ijadan amtarkan, baik memunculkan, mengadakan atau meninggalkan. Itu apa? Akan bahas. Fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad, maka keluar dengannya yang berkaitan dengan keyakinan. Fala yusamma hukman bihadzal istilah, maka ini tidak diberi nama hukum dengan istilah-istilah para ya ulama usul. Paham ya? Barakallahu fikum. Keluar yang berkaitan dengan keyakinan. Ini bukan pembicaraan kita. Kapan ada keyakinan? Ya na'am, dia tidak dikatakan hukum. Kemudian juga apa? Sebentar. Nah, keluar juga yang berkaitan dengan zat Bani Adam. Catat ya. Kalau yang penting faedah catat. Selain mengeluarkan bab i'tiqad dari definisi ini, dia juga mengeluarkan yang berkeyakinan dengan zat Bani Adam. Tahu zat Bani Adam? Kita. Ya, kita. Hah? Kalau keyakinan ini maksudnya, ini kan namanya ya barakallahu fikum, hukum itu kan tadi apa? Konsekuensi dari syariat. Ya enggak? Yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. Berkaitan dengan kita. Itu namanya apa? Hukum, definisi hukum. Keluar dari itu apa? Keyakinan seorang hamba. Itu tidak dinamai hukum pada istilah usul fikih ini. Keluar juga darinya apa? Ketika ada nas yang berbicara dengan berkaitan dengan apa? Zat Bani Adam. Contoh misalkan dalilnya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu bainakum. Nah, ini tidak diambil hukum darinya. Paham? Ini bukan hukum. Paham? Ini bukan perkara hukum yang kita bisa ambil darinya, halal atau haram, makruh atau mubah atau sunnah. Paham ya? Tidak bisa diambil dari nas ini. Hari ini bicara berkaitan dengan apa? Zat Bani Adam, berkaitan dengan kita. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga keluar yang berkaitan dengan makhluk-makhluk yang lainnya selain dari Bani Adam.
Contohnya misalkan alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Dalam surat Fatir. Ya, apakah kau tidak perhatikan? Anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Allah itu menurunkan dari langit sebuah ayat. Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Dari ayat ini ya tidak ada hukum. Tidak bisa kita ambil apa? Hukum syar'i menurut istilah di sini. Paham? Nah. Contoh lagi misalkan wasyamsi wadduhaha. Dari wasyamsi wadduhaha, dan kita ambil hukum darinya. Paham? Tidak ada hukum syar'i di situ. Tapi hukum syar'i ya barakallahu fikum yang berkaitan dengan perbuatan kita itu sendiri. Dari salat, zakat dan yang semisalnya. Wal muradu bi qaulina al mukallafin, yang dimaksud dari ucapan kita ya al mukallafin ma min sya'nihim at-taklif, yaitu dari ya urusan mereka atau ya perkara mereka at-taklif, dibebankan ya. Mukallaf fil hal ya, maksudnya apa? Ma min sya'nihim taklif, mukallaf ya, nanti akan kita jelaskan lagi. Mukallaf fi halin wa mukallaf fil ma'al. Ma min sya'nihim taklif ya, maksudnya kita ulang, al muradu bi qaulina al mukallafin, yang dimaksud dari ucapan kita al mukallafin ma min sya'nihim at taklif, ya dari perkara-perkara mereka yang dibebani syariat, itu pertama. Fa yashmalu shaghir wal majnun, maka masuk di dalamnya apa? Orang yang kecil dan orang yang gila. Bagaimana maksudnya? Orang kecil dan orang gila masuk dia dalam perkara taklif. Hah? Kalau yang gila? Ayo. Jadi maksudnya apa? Dalam perkara ini mukallafun fil hal dan mukallafun fil ma'al. Mukallaf terbagi dua. Mukallafun fil hal, yang dia mukallaf dalam keadaan itu, dia udah mukallaf. Ada yang mukallafun fil ma'al, akan menjadi mukallaf. Ya. Tapi kalau kita lihat keadaannya dia belum mukallaf, maka belum wajib bagi dia. Tapi kalau nanti udah jadi mukallaf, maka wajib. Namanya apa? Mukallafun fil ma'al. Bisa paham ya? Fil ma'al. Fil ma'al. Fil mustaqbal. Nah, paham ya? Hah? Apa? Al-mustaqbal. Iya, mana mustaqbal? Iya, yang gila dan yang sogir. Kan kalau sogir dan gila, orang kecil sama orang gila kan dia dibebani syariat kan sebenarnya, iya enggak? Kecuali hukum wad'i memang. Tapi hukum syar'i yang ada 5 ini, dia tidak dibebani oleh Allah Azza wa Jalla. Paham? Yang dibebani apa? Kalau mukallaf aqilun balighun, berakal dan balik. Tapi mukallaf terbagi dua. Ada mukallaf fil hal, ada mukallaf fil ma'al. Mukallaf fil hal itulah yang wajib diamalkan itu sekarang, karena dia terdapat apa? Terkena khitabus syar'i. Tertuju oleh khitabus syar'i oleh Quran Sunnah. Dari larangan atau perintah. Tapi kalau fil ma'al akan terjadi mukallaf, maka ketika jadi mukallaf dia dibebani syariat. Paham ya? Fasagir hatta yablugh wal majnun hatta yufiq. Mafhum? Jadi kalau ilahnya udah hilang, maka hukumnya akan muncul. Ya. Jadi ntar ada kaidah al-ahkam atau al-hukum yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Terbab kias. Hukum itu apa? Yaduru ma'illatihi, berputar di antara alasannya, wujudan dan adaban, baik ada atau tidak adanya. Ketika ada ilah, ada hukum. Enggak ada ilah, enggak ada hukum. Mafhum? Kita akan bahas nanti. Wal muradu bi qaulina min talabin, yang maksud dari ucapan kita talab adalah al-amr wa nahi, perintah dan larangan. Sawa'un ala sabilil ilzam, baik dia
Sabil ilzam maksudnya di atas kewajiban, bentuknya suatu kewajiban, awil afdoliyati, atau bentuknya apa? Al afdoliyah, sunnah. Naam. Jadi maksudnya tolab di sini adalah tolabu al amr dan tolabu at-tarki. Tolabul amr, tolabul fi'il terbagi dua. Tolabul fi'il atau tolabul amr terbagi dua. Ada yang lil wujub, ada yang lil mustahab. Nah, tolabut tarki atau nahi terbagi dua. Ada yang lil tahrim, ada yang lil karohah. Paham ya? Paham? Wal muradu bi qaulina at-takhyir al-mubah. At-takhyir maksudnya mubah. Wal muradu bi qaulina al-wad'in atau wad'in as-sahih wal fasid. Wa nahuhuma, ya. Antara hukum wad'iyah, sahih atau fasid, atau yang selain daripada keduanya. Mimma wada'ahu syari' min alamatin aw awsafin linufud wal ilgha. Dan yang selain dari sahih dan fasid, naam, dari perkara-perkara yang diletakkan oleh syariat untuk sebuah tanda-tanda atau sifat-sifat yang menandakan an-nufud. Mana nufud? Terlaksana, buluk, sampai, termaksudkan. Wal ilgha, ya, ibtal, batal, tidak terlaksana. Jadi nanti apa? Syariat kita akan memberikan hukum wad'i. Yang hukum wad'i ini menunjukkan sah atau tidaknya muamalah seorang. Sah atau tidaknya perkara-perkara yang dilakukan oleh seorang. Nah, itu ntar ahkam wad'iyah. Tayyib. Ada pertanyaan? Kesimpulannya. Kesimpulan dari ahkam ini adalah dia inti dari pembahasan al-ahkam, hal-hal yang dikonsekuensikan atau diperintahkan, dituntut oleh syariat yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba, baik wajib ataupun sunnah ataupun haram ataupun mubah, gitu kan, makruh atau wad'iyah. Itu apa namanya, ringkasan. Tapi sebenarnya kalau di atas ini, barakallahu fikum, kalau dikatakan al-muta'alliq bi af'al mukallafin, kalau kita mau lebih rinci ya, yang berkaitan dengan perbuatan kita, dengan dibebani kita syariat, itu nanti keluar ahkam wad'iyah. Karena hukum wad'iyah ini apa? Kita enggak dibebani. Kita enggak punya beban. Nanti di antara bedanya antara ahkam syariah dan ahkam wad'iyah, kalau ahkam wad'iyah itu kita enggak mampu untuk mendatangkannya. Paham ya? Tapi biasanya memang nanti ada di bab muamalah yang ya demikian. Contoh misalkan ahkam wad'iyah adalah ketika masuknya ketika zawal itu menandakan masuknya waktu zuhur. Allah telah meletakkan tanda masuknya waktu zuhur ketika ada matahari tergelincir sedikit, ya enggak? Nah, itu kan tandanya kan matahari kan. Apakah kita diwajibkan untuk menggeser matahari? Enggak kan? Enggak wajib. Ntar kita bahas. Intinya kembali ke laptop dulu yang tadi itu. Paham ya? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Apa namanya? Tolab. Amr ini perintah. Perintah baik dia wajib atau mustahab. Kalau tark, larangan, tark. Ya, talabu tark. Dipinta untuk ditinggalkan. Baik dia tahrim atau li karahah. Aqsamul ahkam syar'iyyah. Nah, barulah dibagi di sini. Pembagian hukum-hukum syar'iyyah. Tanqasimul ahkamu syar'iyyatu ila qismain. Hukum-hukum syar'i terbagi menjadi dua bagian. Taklifiyatin wa wad'iyatin. Taklifiyah dan wad'iyah. Fa taklifiyatu khamsatun. Hukum taklifiyah ada
berapa? Ada 5. Al-wajib wal mandub wal muharram wal makruh dan wal mubah. Yang pertama kita bahas al-wajib. Lughatan secara bahasa. As-saqit wal lazim. Contoh sakit dari penggunaan bahasa adalah dikatakan di sini ya wujubu syamsi ay suqutuha. Suqutu syamsi. Apa makna suqut? Ya, tenggelam jatuh ya. Taib. Kemudian al-lazim maksudnya wajibal bai', lazimal bai', wajib. Ala kullin ini makna lugawi yang kita butuhkan istilah. Istilah yang secara istilah adalah ma amara bihi asy-syari' ala wajhil ilzam. Yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk al-ilzam. Ismul ilzam wajib. Dalam bentuk keharusan. Nah, kasalawatil khamsi, seperti salat 5 waktu. Atau dengan definisi yang lebih ringkas lagi, matalaba syari' fi'lahu jazman. Matalaba syari' fi'lahu jazman. Itu lebih ringkas. Yang dituntut oleh syariat perbuatannya dengan wajib. Ya, dengan tegas wajib. Barakallahu fikum. Fa kharaja biqaulina ma amara bihi syari' al-muharram wal makruh wal mubah. Maka keluar dari ucapan kita yang diperintahkan oleh syariat, yang diharamkan, yang dimakruhkan dan yang mubah. Wa kharaja biqaulina ala wajib ilzam al-mandub. Mandub bukan wajib. Fal wajib. Nah, ini di sini dia samrat. Namanya samratul wujub atau samratul wajib. Buah manis dari perbuatan wajib itu sendiri. Al-wajib yusabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqul 'iqab tarikuhu. Ini namanya biasanya at-ta'rif bisamarah. At-ta'rif bisamarah maksudnya apa? Membuat definisi dengan buah manisnya, ya, dengan efeknya dari perkara yang wajib ini. Jadi perkara wajib ini yusabu fa'iluhu imtithalan. Pelakunya akan diberikan pahala, diberikan ganjaran imtithalan, dengan catatan kalau dia imtithalan. Isman imtithalan? Hah? Yang semisal? La. Imtithalan ikhlasan lillah. Ya, imtithalan maksudnya ikhlas. Dia kerjakan karena Allah. Karena kalau dia beribadah, mengerjakan perkara wajib, tapi enggak imtithalan, ya, dia enggak akan dapat pahala. Imtithalan itu dia patuh, betul-betul dia kerjakan, ikhlas karena Allah. Wa yastahiqqu al-iqaba tarikuhu, dan layak bagi yang meninggalkannya iqab, hukum. Artinya orang yang meninggalkan perkara wajib, dia layak untuk dihukum. Nah, ini definisi yang dibawakan oleh beliau sangat bagus. Ya, beliau menggambarkan dari definisi ini akidah beliau bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kata beliau, yang berhak untuk dihukum siapa yang meninggalkannya. Karena ya barakallahu fikum, ketika orang meninggalkan perkara yang wajib, itu tidak boleh kita pastikan bahwasanya dia akan dihukum sama Allah. Orang yang meninggalkan perkara wajib, tidak boleh kita pastikan dia akan dihukum, tapi berhak bagi dia dihukum. Adapun perkara hukum tidak hukum, itu perkaranya Allah, tahta masyiatillah. Apalagi ketika meninggal. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika seorang meninggal, selain
daripada perbuatan syirik yang dilakukan, maka itu masih tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Enggak boleh kita pastikan akan dihukum, tapi kita katakan layak untuk dihukum. Paham ya? Barakallahu fikum. Wa yusamma fardan aw faridatan aw hatman aw laziman. Biasa juga dinamai dengan fardan atau faridah atau hatman atau laziman. Ini semua menunjukkan perkara ini wajib kita lakukan. Kalau kita mendapatkan lafaz-lafaz yang demikian, fardan, faridatan, hatman atau laziman, wajib. Ini dihafal ini, bagus ya. Supaya kita ini kan nanti kita akan baca kitab para ulama, nanti pasti ada mereka takbir kayak gini. Hadza hatmun lazimun, begitu. Dalam muqaddimah Jaziyar juga, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun. Malam yusahhihil Qur'ana athimu, oleh annahu bihi illa anzala. Wa hakadha ilayna wasala. Baik, ada pertanyaan? Iya. Orang yang meninggalkan kewajiban, nah, ketika dia telah meninggal atau dia selama masih hidup, tidak boleh kita katakan pasti dihukum sama Allah, tidak boleh. Tapi layak bagi dia dihukum. Karena kepastian dihukum atau tidaknya itu hak Allah, di bawah kehendak Allah. Adapun kita tidak bisa. Apalagi udah meninggal. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita katakan, oh ini kafir, ini mah khawarij nanti. Baik. Ada pertanyaan? Ya, kita cukup sampai di sini, mungkin sambil santai ya, nanya-nanya. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.